sekaligus selaku Ketua Pelaksana atau OC di kegiatan Istimewa Ulama tahun 2023. Selamat Ma'arif. Kemudian sebelah kiri saya Kiai Haji Muhyiddin Junaidi adalah penanggung jawab Istimewa Ulama. Beliau juga sama kita tahu salah seorang pengurus dari Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi selaku penanggung jawab dari Istimewa Ulama tahun 2023. Yang berikutnya sebelah kirinya lagi Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Beliau Ketua Steering Committee atau Ketua SC dari Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023. Kemudian sebelah kanan saya Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Beliau adalah salah satu anggota dari penasehat di Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023. Kemudian sebelah kanannya lagi Ustadz Dr. Uus Solihuddin. Beliau sekretaris dari penanggung jawab. Kemudian paling sebelah kanan Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas adalah sekretaris dari Steering Committee atau sekretaris SC di Istimewa Ulama tahun 2023 ini. Kemudian paling sebelah kiri satu lagi adalah Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur, pembina dari Majelis Az-Zikra Sentul Bogor, yang insya Allah akan menjadi tuan rumah dari pelaksanaan Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023. Kemudian paling ujung sebelah kiri Ibu Dr. Anda Hajah Nurdiati Akma, sekaligus beliau adalah anggota Steering Committee penasehat di Istimewa Ulama. Nah, inilah kepanitiaan yang resmi dan telah dikukuhkan untuk pelaksanaan Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023. Sebagai press release kita nanti akan dibacakan oleh Ketua Steering Committee kita untuk bisa membacakan tentang apa-apa yang akan kita lakukan di Istimewa Ulama tahun 2023 ini. Kemudian nanti akan ada sambutan dari penanggung jawab Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023 ini. Baru nanti kemudian terakhir saya selaku OC akan menjelaskan kesiapan secara teknis pelaksanaan Istimewa Ulama di tahun 2023 ini. Baiklah kawan-kawan media sekalian, sebelum dibacakan tentang pers resmi kita berkenaan dengan pelaksanaan Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023, sama-sama kita buka acara pers list kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama kita dengarkan isi dari pers list kita terkait dengan pelaksanaan Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023. Kepada Habib Muhammad bin Husain Al-Attas kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bahwa dalam menyikapi beberapa isu permasalahan umat Islam yang berkembang mutakhir ini, elemen umat Islam dan ormas Islam berkumpul dan bersepakat menyelenggarakan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 yang insya Allah diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 Masehi
bertepatan dengan 4 Jumadillah 1445 Hijriah di Aula Az-Zikra untuk kepanitiaan, di mana Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi LCMA sebagai penanggung jawab penyelenggara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023. Dengan kepanitiaan Habib Muhammad bin Husain Al-Attas LCMA selaku steering committee dan Ustadz Selamat Ma'arif selaku organizing committee, di mana agenda Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 akan membahas: 1. Penanggulangan darurat LGBT nasional, karena hari ini kita dilihatkan perkembangan dan propaganda perilaku menyimpang LGBT begitu masif dan sistematis. 2. Sikap atas dukungan pembebasan Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina, dikarenakan kita melihat sendiri bagaimana kebiadaban yang dipertontonkan oleh penjajah Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. 3. Rekomendasi kriteria kepemimpinan yang diharapkan menjadi panduan bagi umat Islam dalam memilih pemimpin. 4. Rekomendasi sikap dalam pemilu 2024. 5. Keputusan lain-lainnya yang dianggap perlu dan mendesak diputuskan. Kita berharap agar hasil-hasil yang diputuskan dalam Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara, serta dapat menjadi acuan bagi umat Islam secara umum. Demikian rilis ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga selalu bangsa Indonesia dengan penuh kedamaian. Demikian isi press release kita untuk kegiatan Ijtima Ulama kita yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023 yang bertepatan dengan 4 Jumadil Ula 1445 Hijriah di kawasan Majelis Az-Zikra Sentul Bogor, dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Demikian tentang pelaksanaan Ijtima Ulama dan apa yang akan kita bahas. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari penanggung jawab dari Ijtima Ulama tahun ini kepada guru kita Kiai Muhyiddin Junaidi. Fadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada insan pers yang sudah bersedia hadir pada sore hari ini. Kami perlu sampaikan bahwa Ijtima Ulama 2023 1445 Hijriah yang akan diselenggarakan Sabtu 18 November 2023 insya Allah akan dihadiri oleh sekitar 800 peserta, kemudian juga akan dihadiri oleh para ulama, para habaib, para tokoh masyarakat. Insya Allah akan berlangsung selama 1 hari penuh. Yang kedua, Ijtima Ulama ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dan sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Ijtima Ulama juga akan menyampaikan pandangan-pandangannya berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan juga oleh umat Islam di dunia. Oleh karena itu ada 2 topik, 2 isu penting yang kita akan bahas. Yang pertama, masalah keumatan. Masalah keumatan
berbeda dengan kerakyatan, memilih menjatuhkan pilihan kepada calon pemimpin yang punya capacity, punya visi, punya keberanian untuk melakukan perubahan bagi Indonesia yang lebih maju, aman dan damai. Mudah-mudahan Ijtima Ulama ini bermanfaat bagi kita bangsa Indonesia, dan insya Allah bersama-sama kita bisa melakukan perubahan, karena perubahan itu adalah sunnatullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, jazakumullah khair Kiai Muhyiddin Junaidi selaku penanggung jawab Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023. Baik kawan-kawan media sekalian, diinformasikan bahwa kami dari OC selaku pelaksana kegiatan, alhamdulillah secara administrasi sudah kami penuhi semua, baik pemberitahuan kepada pihak keamanan kepolisian maupun pertemuan-pertemuan serta kesepakatan-kesepakatan dengan tuan rumah Majelis Zikir Az-Zikra yang tahun ini kami pilih menjadi tempat diselenggaranya Istimewa Ulama tahun 2023. Kemudian kami juga tadi telah disampaikan penanggung jawab selaku panitia sudah mengundang kurang lebih 800 ulama dan tokoh yang terdiri insya Allah dari 24 provinsi yang ada di Indonesia, yang ulama tersebut merupakan pengasuh pondok pesantren, pengasuh majelis-majelis zikir maupun majelis taklim, maupun pimpinan ormas-ormas Islam. Selain para ulama dan habaib, juga kami tengah mengundang tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh daerah yang menjadi pimpinan ormas, baik nasionalis maupun dari kalangan buruh. Insya Allah pelaksanaannya di hari Sabtu tanggal 14 November besok akan berjalan dengan aman, tertib, dan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami selaku panitia pelaksana juga mengundang teman-teman kawan-kawan media untuk bisa hadir dan meliput acara pembukaan Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional di Majelis Az-Zikra Sentul Bogor hari Sabtu esok. Pembukaan sudah mulai berlangsung dari pukul 8.00, tetapi proses registrasi untuk kawan-kawan media juga dimulai dari pukul 07.00. Oleh karenanya diharapkan kawan-kawan media sudah hadir di pukul 7 pagi untuk bisa registrasi agar memiliki ID card sebagai media peliput di Istimewa Ulama, karena SOP-nya nanti kita akan terapkan kawan-kawan media yang hadir untuk bisa memiliki akses masuk dengan memiliki ID card sebagai media di Istimewa Ulama. Saya pikir itu perspektif kita hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Dan kami juga menghadirkan Ustadz Muhammad Abdul Syukur sebagai pembina di Az-Zikra yang menandakan bahwa kita memang sudah siap untuk melaksanakan Istimewa Ulama tahun ini. Ya, silakan sebut nama dari medianya. Ustadz dari Kumparan. Ya, Kumparan. Terkait dari Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional ini, nanti tokoh nasional yang akan hadir itu siapa Ustadz? Dan tadi juga Ustadz menyinggung ada sosok pemimpin yang membawa perubahan, dan mungkin bisa dibocorkan Ustadz itu untuk pemimpin yang dimaksud siapa? Nah, ini Esther yang jawab. Iya, ada lagi? Biar kita tampung. Oke, kita timpung 3 dulu ya. Apakah besok tiket capres itu diundang atau tidak? Baik. Yang berikutnya satu lagi. Oke, satu lagi. Silakan.